Jumlah kasus baru positif COVID-19 terus bertambah di Indonesia. Berbagai upaya antisipasi pencegahan terus dilakukan pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Terkait upaya pencegahan penyebaran COVID-19, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan sosialisasi 3M dan 3T. 3M merupakan protokol kesehatan yang perlu dilakukan setiap individu agar tidak tertular COVID-19, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sementara untuk mengidentifikasi warga yang terpapar COVID-19, pemerintah mengupayakan 3T, yakni testing, tracing, dan treatment. Sesuai informasi dari WHO dan Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa COVID-19 menyebar secara cepat melalui percikan droplet, baik saat bersin, batuk, maupun saat berbicara. Hingga saat ini, memakai masker menjadi salah satu cara efektif untuk menahan droplet yang menyebar saat seseorang sedang berbicara dan bersin atau batuk. Terlebih masih ada orang tanpa gejala atau OTG di sekitar masyarakat yang belum melakukan isolasi dengan baik. Beberapa negara telah memberlakukan denda jika ada warga yang tidak memakai masker di tempat umum, di antaranya yakni Thailand, Kanada, Malaysia, dan Singapura. Berdasarkan hal itu, dapat dikatakan bahwa memakai masker adalah cara yang paling tepat. Selain memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan juga turut menurunkan risiko penularan COVID-19. Karena jika menerapkan cuci tangan memakai sabun, risiko penularan turun dari 35% menjadi 65%. Memakai masker kain menurunkan risiko penularan menjadi 45%. Memakai masker bedah risiko penularan turun 70%. Menjaga jarak minimal 1 meter dapat menurunkan risiko penularan hingga 85%. Tim Liputan Berita 1. Seimbangkan 3M dan 3T, itulah topik dialog kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia, Pak Tri Yunis Miko Wahyono. Kami juga akan mengajak Anda berinteraksi bersama kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Selamat pagi, Pak Tri. Selamat pagi, Mana Siti. Kita sudah 8 bulan menjalani pandemi di Indonesia. Kesimpulan Anda sejauh ini selama 8 bulan kita bertarung dengan pandemi ini seperti apa, Pak Tri? Ya, jadi pertama bahwa wabah ini mulai dari kecil di Depok begitu dan kemudian kasusnya bertambah setiap bulan sampai sekarang terus bertambah. Ya, jadi upaya pemerintah yang lakukan adalah 3M, yaitu pakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Lalu upaya program yang dilakukan pemerintah adalah tes begitu, tracing dan treatment. Tapi bukan itu saja, itu adalah intervensi yang WHO sarankan sejak lama, tapi itu lama. Yang harus dilakukan adalah perbanyak tes, ya, kemudian lakukan tracing, kemudian isolasi kasus, begitu kalau ketemu, kemudian karantina suspeknya, begitu, kemudian sediakan pelayanan kesehatan yang baik, kemudian satu lagi adalah kesehatan lingkungan. Dan 3T itu dinilai yang masih sangat kurang. Ada sebuah hasil riset yang mengatakan 29% masyarakat yang tidak paham mengenai apa itu 3T, sebaliknya 99% yang sudah paham dan sudah menjalankan 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Memang 3 ini harus kita ulang-ulang terus. Menurut Anda apa kendalanya, Pak Tri? Kenapa orang masih terkesan reluctant untuk melakukan 3T itu? Apakah karena tidak tahu atau seperti apa? Ya, jadi masyarakat seharusnya melaksanakan 3M, bukan 3T. Jadi 3T adalah punya pemerintah. Nah, kalau masyarakat kemudian melakukan 3M atau protokol kesehatan, itu masalah sosialisasi di lapangan begitu tidak terjadi begitu, mulai dari desa begitu, kemudian RW, RT begitu tidak terjadi dengan baik begitu. Masyarakat pedesaan tidak begitu memperhatikan 3M begitu. Bahkan mereka semua abai terhadap protokol kesehatan. Nah, di perkotaan ya, di perkotaan juga
berkota juga menurut saya banyak yang abai karena belum tentu semuanya tahu tentang 3M tersebut. Ya, baik. Silakan. Kalau 3M itu adalah peran kita sebagai individu, kalau kita bicara 3T adalah bagaimana kita memberitahu orang di sekitar kita untuk waspada. Artinya jika kita habis kontak dengan seseorang yang ternyata mereka positif atau memang ada gejala terkait COVID-19, itu kan artinya harus melapor. Anda ingin menyampaikan bahwa sebenarnya 3M dan 3T ini adalah dua hal yang terpisah? Iya, 3M memang protokol kesehatan yang harus dilaksanakan masyarakat. Kalau 3T itu harusnya dilaksanakan oleh pemerintah, bukan oleh masyarakat. Jadi Tapi bukankah 3T itu adalah Pak Tri, tapi bukankah 3T itu juga mencakup pemeriksaan dini? Artinya pemeriksaan dini harus dari kesadaran pribadi, bukan disuruh oleh orang lain untuk melakukan pemeriksaan dini, bukan? Oh iya, kalau tesnya iya, tapi itu bukan merupakan kewajiban masyarakat begitu. Jadi tes itu juga dilaksanakan oleh pemerintah. Kalau masyarakat tidak tahu di mana tesnya, dia tidak akan melakukan tes. Jadi tracingnya juga itu kewajiban pemerintah. Kemudian treatmentnya juga itu kewajiban pemerintah untuk melakukan treatment terhadap kasus-kasus yang terjadi begitu. Jadi itu adalah 3 kewajiban pemerintah pada saat musim pandemi atau wabah seperti wabah COVID begitu. Jadi bukan wabah COVID saja yang dengan 3T. Kemudian kalau masyarakat harus melaksanakan 3M. Baik. Kira-kira gitu. Jika angkanya terkait pemahaman terkait 3M itu adalah 99%, saya mengacu pada riset yang pernah dilakukan oleh Ipsos Indonesia, 29% masyarakat yang mengetahui terkait dengan 3T tadi. 29%, angkanya sangat kecil. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa ini peran pemerintah yang kurang menggalakkan terkait dengan sosialisasi terkait 3T itu, atau sebenarnya kurangnya di mana? Apa yang harus ditingkatkan dari 3T ini? Ya, jadi 3T memang masyarakat nggak perlu tahu. Kalaupun tidak tahu juga nggak apa-apa begitu. Jadi kalau 3M masyarakat harus tahu dan harus melaksanakannya. Jadi kalau 3T masyarakat yang tahu ya jelas petugas kesehatan, orang-orang pendidikan itu akan tahu karena itu bukan kewajiban masyarakatnya. Jadi kemudian kalau 3M protokol kesehatan, saya lihat hasil survei itu kaget begitu karena di masyarakat tidak mencapai 70% bahkan. Jadi harusnya survei itu dilaksanakan di mana, kemudian di perkotaan pastinya kalau itu tinggi, kemudian kalau di pedesaan saya sudah ke desa-desa baik itu di Pandeglang atau di Serang begitu, kemudian di Bandung, di Kabupaten Bandung, kemudian di Malang begitu, di semua kalau di desa-desa amat jarang, paling 30% paling banyak begitu yang memakai masker atau 30% yang mengetahui terkait 3M di pedesaan. Ya betul. Baik. Betul. Sekali lagi, betul, Mbak. Baik, sekali lagi ini Anda ingin mengatakan bahwa 3M dan 3T adalah dua hal yang terpisah dan peran masyarakat hanya untuk menjalankan 3M. Mereka tidak perlu tahu juga tentang 3T. Betul. Jadi harusnya itu adalah kewajiban pemerintah melakukan 3T, yaitu tes, tracing, dan treatment. Jadi itu bukan kewajiban masyarakat. Bukan kewajiban masyarakat, dan masyarakat kalaupun tidak perlu tahu, berarti pemerintah juga tidak perlu melakukan kampanye, tidak perlu melakukan sosialisasi terkait 3T ini? Iya betul. Baik, jadi itu harusnya... Pertanyaan saya, bagaimana menyadarkan masyarakat untuk mereka memahami bahwa mereka rentan, mereka risiko ketika habis ketemu dengan teman atau kerabat yang ternyata di belakangan tahu bahwa dia ternyata positif, harus memeriksakan diri sendiri. Atau ketika dia positif, dia harus memberitahu orang-orang yang pernah dikontak di sekitarnya. Itu bukankah kewajiban masyarakat untuk melaporkan atau untuk memeriksakan diri sendiri atas keinginan diri sendiri? Itu bagian dari 3T, bukan? Ya, bukan. Jadi tesnya itu adalah surveillance aktif atau surveillance pasif. Jadi kita melakukan tes itu melakukan surveillance pasif di fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau ketemu kasus kita akan mendapatkan kasusnya. Kemudian kalau yang aktif adalah
dari kasus tersebut kita akan melakukan kontak tracing. Jadi dari kontak tracing semuanya akan ketemu harusnya. Nah, harusnya semua ketemu kalau dia ketemu kasus-kasus itu dan semua kontaknya akan di tracing. Jadi nggak perlu masyarakat merasa bahwa saya kontak terhadap kasus. Jadi nggak mungkin dia tahu bahwa dia kontak terhadap kasus. Kalaupun dia ke pasar begitu, semua kalau diduga oleh masyarakat semua kasus begitu. Kalau ke mall, jadi akan diduga semua kasus. Jadi harus dibedakan apakah itu kontak tracing yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian dan masyarakat merasa kalau dia bergejala dan dia udah kontak terhadap kasus. Kalau dia tidak kontak, dia tidak berisiko. Jadi itu juga perlu disuruh kepada masyarakat, dijelaskan kepada masyarakat bahwa masyarakat tidak perlu takut kalau dia nggak kontak terhadap kasus. Kira-kira begitu. Baik, artinya sekali lagi kontak tracing bagian dari 3T tadi adalah kegiatan atau kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah ketika mendapati orang yang terkena positif. Jadi masyarakat di sekitarnya, orang yang kontak dengan dia tidak perlu melaporkan diri. Tidak ya, oke. Jadi kalau kan dia nggak tahu siapa kasusnya begitu. Iya. Sebab sekarang masih saja ada stigma bagi mereka yang habis kontak dengan pasien COVID, itu yang dirasa memperkecil prosentase penelitian tadi yang hanya 29% terkait 3T ini. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa sekali lagi masyarakat tidak perlu tahu dan bahwa kontak tracing itu yang melakukan adalah petugas, bukan ranahnya masyarakat untuk melakukan hal itu. Bukan. Baik. Tes, treat, kemudian tracing dan treatment itu adalah kewajiban pemerintah. Kewajiban pemerintah, baik. Pak Tri, sebenarnya pemeriksaan dini itu apakah harus dilakukan secara berkala dan idealnya berapa lama sekali kita melakukan tes rapid atau serologi atau PCR sekalipun? Ya, jadi tes rapid atau PCR itu dilakukan kalau kita mau berkerumun begitu. Jadi kalau kita tidak mau berkerumun, ngapain kita tes rapid gitu. Jadi kalau naik ke angkutan umum kita harus tes rapid atau tes PCR. Maka kita akan berkerumun di dalam angkutan begitu. Ya. Kemudian kalaupun kita bebas ke kerumunan, tapi kalau kerumunan itu tidak berisiko semua dan ada jaraknya, tentunya kita jangan mengasumsikan kalau kita kemudian terekspos COVID-19. Jadi menurut saya exposure terhadap kasus adalah kalau kita kontak terhadap kasus COVID-19. Artinya buat kita yang sehari-hari melakukan kegiatan seperti biasa, mereka yang sudah berkantor menggunakan transportasi umum, apakah memang ada rentang waktunya idealnya seminggu sekali, 2 minggu sekali untuk melakukan pemeriksaan dini? Ya, jadi kalau kantor itu mau bebas dari kasus COVID-19, sebaiknya secara reguler melakukan screening, begitu rapid test atau screening dengan yang lainnya, begitu. Reguler screening itu berapa lama sekali, Pak Tri, durasinya? Kira-kira seharusnya setiap masuk begitu. Jadi kalau masuk setiap hari, paling tidak screening faktor risiko. Jadi harusnya kalau misalnya pegawai negeri, dia harus mengisi screening faktor risikonya, karena pegawai negeri setiap hari berisiko begitu. Jadi kalau dia naik angkutan umum dia ada risikonya begitu satu. Jadi harusnya jarak itu diperhatikan pada waktu dia masuk begitu. Jadi jarak tak boleh tawar-tawar begitu. Baik. Pak Tri, kita lanjutkan dialog. Saya ingin menanyakan terkait dengan efektivitas rapid test atau serologi ataupun tes PCR untuk perjalanan. Sebagai syarat dari perjalanan kita akan menggunakan angkutan umum ataupun pesawat lebih tepatnya. Sebab WHO pernah mengatakan bahwa itu hanya menimbulkan rasa aman yang semu. Jadi sebenarnya menurut Anda, seperti apa efektivitas dari syarat PCR sebelum kita melakukan perjalanan dengan pesawat terbang? Pak Tri, kita bahas terkait hal itu usai jeda pariwara berikut. Pemirsa, kami kembali usai jeda. Ya, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Pak Tri Yunis Miko, epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia. Pak Tri, kita lanjutkan dialog. Menurut Anda seberapa efektif terkait dengan syarat rapid atau PCR untuk perjalanan, terkait juga dengan WHO yang pernah mengatakan bahwa itu sebenarnya hanya menimbulkan rasa atau Pak Tri? Pak Tri masih bersama kami, Pak? Oke. Halo, Pak Tri. Masih, oke. Ya, jadi seberapa efektif Pak sebenarnya Masih? untuk Oke. rapid dan PCR untuk perjalanan? Oke, jadi kalau rapid pada angkutan umum memang masalahnya adalah pada akurasi rapidnya begitu. Jadi akurasi rapid itu masih ada 20% kemungkinan salah begitu. Belum ada negatif palsu. Jadi menurut saya ini halo. Ya, Pak Tri, Suara saya terdengar? angkutan umum, bukan rapid test seperti kalau kita menggunakan angkutan umum tapi pesawat terbang kan syaratnya harus tes yang serologi ataupun PCR. Itu sebenarnya seberapa efektif? Karena kalau misalnya hanya untuk menimbulkan rasa aman yang semu kan toh itu sebenarnya tidak berguna juga untuk melakukan syarat itu. Ya, jadi screening adalah screening. Betul, dia punya sensitivitas dan spesifisitas begitu. Jadi kalau untuk rapid test, untuk screening itu bisa saja dilakukan. Tapi konsekuensinya akurasi ini ada yang 20% kesalah harus diambil pada baik itu pada angkutan kereta api begitu pada waktu angkutan pesawat terbang ya akurasi 20% itu konsekuensinya harus diambil. Masih ada kemungkinan kasus yang tidak terdeteksi pada angkutan pesawat terbang atau angkutan kereta api atau angkutan lain yang di screening dengan rapid test. Kalaupun pakai swab test, kemudian masih ada kecil 5% atau di bawahnya kalau itu dia sakit hari ke-8 atau 9, 10 itu tidak sensitif. Seperti ada umroh, kemudian masih ada 13 kasus ditemukan di umroh, walaupun screeningnya sudah lewat swab test. Maaf Pak Tri, boleh diulang hari ke-9 dan hari ke-10, kenapa Pak? Ya, hari ke-8, 9, 10 memang pada swab test akan hajinya atau kumannya sudah mulai sedikit karena memang akan sembuh. Jadi mungkin tidak terdeteksi oleh swab test, kira-kira begitu. Baik, jadi kalau pertanyaannya efektif atau tidak, jawabannya adalah tetap efektif, tetap itu diperlukan. Ya, Pak Tri? Ya, oke. Jadi kenapa Mbak? Jadi kalau pertanyaannya efektif atau tidak, jawabannya tetap efektif, tetap syarat itu harus dipenuhi. Iya betul. Jadi efektivitasnya masih ada kekurangan kalau pakai rapid test. Kalau pakai swab test pasti tidak bisa begitu. Baik, meskipun kemudian juga secara psikologis kan sekarang kita banyak melihat tuh yang mereka habis swab test, habis tes serologi, hasilnya negatif, kemudian mereka untuk dipamerkan di akun-akun sosial medianya begitu. Meskipun secara psikologis orang akan merasa aman, dan sekali dia negatif, kemudian mereka akan berpikir bahwa mereka negatif seterusnya, mereka tidak rentan lagi terhadap virus ini. Apakah itu memang salah satu yang harus terus dilakukan, Pak Tri? Bukankah itu justru itu tadi seperti pengakuan WHO bahwa itu hanya menimbulkan rasa aman yang semu? Pakai rapid test atau pakai swab test itu akan ada kelemahannya, Pak. Tapi pakai rapid test akan kecil kelemahannya. Jadi 1% kalau itu hari pertama sampai hari ke-8, kemudian kalau rapid test 20%. Jadi pikirkan itu. Jadi sama-sama ada kelemahannya, tapi yang swab test akan kecil sekali kelemahan itu. Baik, kembali ke tema besar kita hari ini, seimbangkan 3M dan 3T. Apakah Anda melihat razia-razia masker yang sampai sekarang masih terus dilakukan itu cukup efektif juga untuk terus dilakukan dan terus digalakan? Iya, kalau 3M harus selalu dilakukan sampai vaksin nanti mencakup 80% dari yang disuntik di Indonesia begitu. Sampai Desember 2021.
Baik, kalau untuk 3T Pak, apa yang perlu ditingkatkan? Kalau sekarang kita melihat kapasitas lab laboratorium kita hampir 80.000, sudah sangat memadai, sudah sesuai standar WHO. Kemudian angka testing juga rata-rata sudah mencapai 24.000 hingga 34.000 orang per hari. Ini kan artinya jumlah yang memang sangat ideal untuk 3T begitu. Tapi apa yang perlu ditingkatkan? Sekali lagi kalau mengacu, masyarakat tidak perlu tahu 3T, ini adalah ranahnya pemerintah untuk melakukan tracing tadi. Jadi apa yang perlu ditingkatkan di sini, Pak? Ya, jadi tes itu kurang begitu. Kemudian tracing juga menurun begitu dari April 2020 itu 20 sampai 30, sekarang 5 sampai 10. Jadi bulan November ini 5 sampai 10, Mbak. Jadi amat menurun. Bacanya bagaimana, Pak Tri? Membacanya bagaimana, Pak? 5 sampai 10 artinya? Pada satu kasus di tracing 5 sampai 10 kontaknya. Oh, oke. Pada April 20 sampai 30. Kalau sekarang kemudian 5 sampai 10. Jadi menurun. Jadi tingkatkan tes, kemudian tingkatkan tracing, kemudian tingkatkan upaya-upaya pemerintah lain. Upaya-upaya lain itu? Mbak. Baik. Saya sudah di... Baik, Bapak. Baik, Pak Tri. Pak Tri sudah ada kegiatan yang lain. Terima kasih telah bersama kami pagi ini. Sekali lagi demikian tadi pemirsa, Tri Yunis Miko, epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan di Good Morning Jakarta. Usai jeda berikut.